Halo semua, kembali lagi bersama saya, Bernika Natania Talambanua dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Matematika FMIPA. Nah, kali ini kita akan membahas seputar dengan for loop. Seperti biasa, sebelum memulainya kita harus mengetik clear dan clc. Nah, pertama-tama kita membuat array dengan increment. Dalam hal ini, array sama dengan vektor. Nah, kita misalkan M sama dengan 3.26. Ini berarti array atau vektor M berisi angka dari 3 sampai 6, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Untuk pembuktiannya, langsung saja kita run. Nah, maka pada command window sudah tampak bahwa M merupakan array dengan isi 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan membuat dengan perubahan stepnya. Nah, di sini kita misalkan N sama dengan 3.2. Nah, di sini kita ingin membuat perubahannya itu 0,2. Di sini bisa kita tulis 0,2 atau titik 2. Lalu titik 26. Nah, tanda titik dan angka 2 ini berarti penambahannya ialah 0,2 setiap 0,2. Nah, untuk pembuktiannya langsung saja kita run. Nah, terlihat pada command window yaitu 3, selanjutnya 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, 4 sampai 6. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa penambahannya itu setiap 0,2. Sama seperti yang kita inginkan. Nah, vektor M dan vektor N ini menghasilkan atau memiliki isi yang berbeda. Hal ini karena bentuk dari vektor M adalah integer, sedangkan vektor N berbentuk double. Nah, bisa kita lihat pada command window, vektor M bentuknya integer, sedangkan vektor N berbentuk double. Nah, selanjutnya kita masuk pada loop. Itu kita ketik for loop. Maka di sini for kita misalkan I sama dengan 1.2, 6, 25. Nah, untuk for kita harus melakukan pemisalan dengan I. Dan jangan lupa untuk melakukan for loop ini harus tetap diakhiri dengan N. Nah, selanjutnya I sama dengan 1.25, artinya jika kita menulis I maka akan diambil perulangan dari I tersebut. Misalnya jika kita tulis I pada command window, kita tulis I, maka pada command window tampak bahwa perulangan itu 1 sampai 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya ini step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, dan step kelima. Nah, selanjutnya kita bisa mengetik display. Display satu loop. Kita run. Nah, maka pada setiap akhir step I tertulis juga satu loop.
Setelah mempelajari cara mengerjakan loop atau for loop ini pada MATLAB, maka kita akan masuk pada bagian pengaplikasiannya. Untuk apa sih sebenarnya for loop itu? Nah, for loop sendiri dapat kita gunakan untuk menentukan atau mencari nilai X atau Y pada persamaan, baik itu linear maupun kuadrat. Nah, di sini kita misalkan dulu. Misalkan Y sama dengan 2x kuadrat ditambah X ditambah 2. Lalu kita misalkan nilai X-nya itu, misalkan X sama dengan 3.26. Maka untuk pengerjaannya itu kita mengetik for loop untuk pengerjaan di atas. Nah, karena tadi kita misalkan X sama dengan 3.6, maka di bawah juga kita tulis X sama dengan 3.26. Nah, di sini kita memakai resolusi 1, 1. Artinya, nilai X akan bertambah setiap 1. Kita juga bisa dapat menggantinya dengan 0,2 atau 0,5 sesuai dengan keinginan kita. Nah, namun di sini saya menggunakan resolusi 1, 1 untuk lebih memudahkan. Kemudian di bawahnya kita tulis Y sama dengan kurung siku. Nah, di sini kita menggunakan array kosong atau vektor Y kosong. Lalu kita run, maka pada command window sudah tampak nilai X dan nilai Y, yaitu nilai X 3, 4, 5, dan 6, sedangkan Y adalah array kosong. Nah, di sini nilai X sama dengan 3, sama dengan I1, sedangkan X4 sama dengan I2, X5 sama dengan I3, dan X6 sama dengan I4. Ini artinya step pertama, step kedua, step ketiga, dan step keempat. Nah, seterusnya untuk menentukan banyaknya I, kita harus mengetik atau menulis pada command window. Kita menulis pada command window yaitu length X atau panjang X. Kita run. Nah, maka diketahui di situ panjang dari X itu 4. Artinya stepnya ada 4 kali. Karena kita sudah mengetahui nilai atau panjang dari array X adalah 4, jadi for-nya adalah kita tulis for I sama dengan 1.2 length X atau panjang X. Artinya 1 sampai panjang array tersebut atau array X. Lalu jangan lupa untuk mengetik N. Kita harus tetap mengakhirinya dengan kata N. Nah, jadi jika kita membuat Y buka kurung I sama dengan XI. Nah, maka itu artinya nilai X akan dimasukkan juga pada nilai Y. Nilai X tersebut akan dimasukkan pada Y sehingga Y itu dapat diketahui. Nah, sekarang kita masukkan pada persamaan di atas, persamaan yang sudah diketahui atau kita misalkan sebelumnya. Nah, di sini kita misalkan tadi sebelumnya Y sama dengan 2x kuadrat tambah X tambah 2. Maka di sini kita tulis YI sama dengan 2 dikali XI
kuadrat ditambah xi ditambah 2. Lalu kita run. Nah, di sini sudah didapat hasil dari nilai Y, yaitu Y sama dengan 23, Y kedua Y sama dengan 38, Y ketiga sama dengan 57, Y keempat sama dengan 80. Nah, untuk pembuktiannya langsung saja kita masukkan di sini tadi persamaannya Y sama dengan persamaannya tadi sebelumnya Y sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah 2. Nah, kita masukkan nilai x-nya yang pertama yaitu 3. Jadi 2 dikali 3 kuadrat ditambah 3 ditambah 2. Nah, kemudian 2 kali 3 kuadrat 9, 9 kali 2 18 ditambah 5 sama dengan 23. Nah, maka benar hasil dari array Y yang pertama yaitu 23 dan di command window juga hasilnya 23. Dengan menggunakan for loop hasilnya sama. Nah, sedangkan jika kita menggunakan plot atau pembuatan grafik persamaan, maka kita harus menulis plot x, y. Lalu kita run. Nah, maka di sini sudah tampak grafik dari persamaan Y sama dengan 2x kuadrat ditambah x ditambah Y dengan nilai x 3 sampai 6. Nah, sampai di sini dulu. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di part-part selanjutnya tentang MATLAB. Bye-bye.